Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan buku cerita yang berjudul Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas mengenalkan dirinya. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Islam. Di barisan pejuang Islam, nama Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu tonggak utamanya. Ia terlibat dalam perang Badar bersama saudaranya yang bernama Umair. Namun Umar kemudian syahid bersama 13 pejuang muslim lainnya. Pada perang Uhud, Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad dan kabulkanlah doanya. Sa'ad lebih banyak berdoa untuk kebaikan banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri." Ayo kita sama-sama hafalkan doa kebaikan dunia akhirat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Oleh karena itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dijuluki sebagai pemanah yang doanya selalu terkabul. Beliau juga terkenal karena perannya dalam menaklukkan Irak dan membebaskan kota Kisra atau Persia. Beliau selalu menjadi legenda dalam banyak peperangan. Beliau merupakan orang pertama yang melepaskan anak panah di perang fisabilillah, berjuang di perang Badar hingga membuka perang Qadisiyah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad dikirim untuk memimpin perang di Qadisiyah atau Persia. Sebelum memulai peperangan, atas instruksi Umar, Sa'ad mengirim surat kepada Kaisar Persia, Yazdagim dan Rustum, yang isinya ajakan untuk masuk Islam. Sa'ad mengirim surat itu melalui seorang utusan, namun Kaisar Persia itu menolak masuk Islam. Utusan Sa'ad kembali dengan membawa berita itu. Air mata Sa'ad pun bercucuran karena ia terpaksa harus berperang. Selama beberapa hari, Sa'ad terbaring sakit karena kesedihannya. Sa'ad tahu pasti bahwa peperangan ini akan menjadi peperangan yang sangat keras yang akan mengorbankan banyak nyawa. Sa'ad menyadari bahwa ia tetap harus berjuang. Karena itu, meskipun sakit, Sa'ad segera bangkit dan memotivasi pasukannya. Selama 4 hari, peperangan berlangsung tanpa henti dan menimbulkan korban 2.000 muslim dan 10.000 orang Persia. Wow, banyak sekali. Peperangan Qadisiyah merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah dunia. Pasukan muslim memenangkan peperangan itu. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berhasil mengalahkan pasukan Persia hingga ke daerah Madain. Kemenangan ini terjadi 2 tahun setelah perang Qadisiyah. Banyak yang meyakini bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Sa'ad diutus untuk menyebarkan agama Islam di Tiongkok. Sa'ad juga turut serta dalam pembangunan beberapa masjid di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas
Waqqas wafat di Al-Aqiq, daerah yang berjarak 10 mil dari Madinah. Jasad beliau kemudian disolatkan di Masjid Nabawi dan dikuburkan di Baqi. Walau jasadnya telah tiada, perjuangannya di jalan Allah akan selalu dikenang. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu orang yang gigih berjuang dalam jalan Allah. Ia berusaha dengan sekuat tenaga membela Islam dan melindungi Rasulullah. Saat hampir selalu ikut dan melindungi Rasulullah dalam setiap peperangan kaum muslim dan kafir. Ia juga merupakan orang yang mustajab doanya atau yang dikabulkan. Meskipun begitu, ia lebih banyak mendoakan kepentingan muslim dan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Semua kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas patut kita teladani. Nah, demikianlah cerita kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.